Tuh teman-teman, tidak jauh beda. Nah, ini buat opening ya teman-teman. Ya. Tinggi kita nggak jauh beda tuh. Tapi muka biar jadi separuh. Gak apa, tuh. Semua? Yap, betul sekali. Balik lagi bersama gue Nafian di sini Viscous Brother. Jadi pada video kali ini kita mau bahas terkait owning experience dari Betul. salah satu brand sepatu kulit. Ya, sepatu kulit yang bisa menambahkan tinggi badan kalian setinggi 7 cm. Yang harganya tuh di 400 ribuan nih. Walaupun sebenarnya gue kasih recap dikit, Yap. itu agak debatable 7 cm-nya. Iya, betul sekali. Dan So- kalau kalian penasaran, Betul. check this out. Nah, ini dia guys, Betul sekali. sepatu kulit dari Jackwell yang namanya itu Derby, penambah 7 cm. Ini bisa nambahin tinggi kalian 7 cm ya teman-teman ya. Jadi, Betul. konsep video ini kan kita mau bahas terkait Experience. owning experience-nya. Betul. Jadi, ini udah berapa bulan ya? Rumah? Ini kalau dari gua lihat dari video kita terakhir ya, ini berarti udah 3 bulan lebih nih, hampir 4 bulan. Ini bener-bener gua pakai setiap hari ke kantor nih. Jadi gua udah tahu lah plus minusnya ini sepatu tuh gimana. Berarti Betul, teman-teman. bisa gue bilang Senin sampai Jumat aja. Ada Sabtu. Oh ya, ada Sabtu. Iya, Oke. betul. Ya, gue bisa bilang untuk ukuran 4 bulan, 3 bulan udah cukup lah Udah untuk bisa. cukup, ya, benar. Kita kasih semacam Insight insight. untuk Gimana? kalian yang mau beli Betul. gitu loh. Betul. Biar nggak apa ya, nggak nyesel lah atau apa Betul. gitu teman-teman. Betul. Jadi teman-teman untuk dari leather sendiri itu kan dia kan pakai genuine leather. Gua so far untuk dipakai hampir 4 bulan itu bener-bener nggak ada masalah sama gua di kaki gua. Even di di dalamnya ini juga kan biasanya kan yang seperti Suka yang tahu lecet. nih, kaki gua suka lecet gitu. Betul. Tapi ini aman-aman aja. Dan tapi yang gua mau kasih tahu ke kalian ini tuh di bagian insole-nya nih, yang dimana dia ngeklaim nambah 7 cm. Jadi sebelum gua kesana dulu, jadi itu kalau kalian pakai sepatu ini, gua mau recap sedikit lagi. Jadi itu kayak kalian tuh kayak dipaksa jinjit. Betul. Yang which mean itu sebenarnya rada kurang rada kurang nyaman lah di kayak kalian awal-awalnya. Tapi lama-kelamaan kalau kayak kalian tuh bakal Dipaksa kebiasa. betul. Dipaksa Bukan kebiasa. nyaman ya teman-teman. Dipaksa kebiasaan dengan keadaan itu gitu. Betul. Iya, teman-teman. Oke, dari pemakaian selama 3 bulan, 4 bulan, sekitar 3 sampai 4 bulan. Ya. Ini dari segi leathernya ya Mas, damage biasa lah untuk karena jalan dan Ya. sebagainya. Tapi bukan nge-crash yang begitu, yang Ya. bisa dibilang kayak parah banget sih. Cuma nge-folding dikit aja. nge-folding dikit. Tapi untuk ukuran harga di lini dia kan di 400 ribuan ya. atau pas sih. Ya, Ribu pas. 400 ribu. Nah ini lu pakai buat naik motor juga. Iya, Ah. pakai naik motor. Yang bisa gua pastikan adalah dia nggak ada damage di bagian belakangnya. Kayak Iya, biasa kebeset-beset itu loh. Iya, benar-benar Kebeset-beset di ada. belakang. Kan Iya. biasanya ya tanpa kita sadari pasti Iya. di bagian tumit belakang kalau kalian pakai sepatu-sepatu kulit itu pasti ada damage garis-garis gitu loh. Iya, benar. Yang benar. biasanya ya kalian kayak mau copot sepatu nggak kalian pakai tangan gitu Iya, langsung. benar. Ah, cepet aja lah. Buat aja lah gitu kan ya. Oh, ini aman nih Ini teman-teman. masih aman, jadi emang leathernya bisa gue bilang ini cukup bagus walaupun kesan dipegangnya tuh tipis. Tipis, tapi Betul. tetap oke lah, Tetap tetap oke. oke gitu. Hah. Oke teman-teman, untuk di bagian insole-nya, ini gue mau ngasih tau lagi. Ini ketika gue pakai hampir 4 bulan ya, ini tuh dia ya gue akuin ini nggak keras sih, mas gue masih di middle lah, nggak terlalu keras gimana. Cuman yang mau gue garis bawah di sini dengan tingginya itu nih. Ya. Kan tinggi gue sama si Audi ini kan nggak jauh beda ya. Gue 178, mungkin lu sama atau lebih Sama sedikit mungkin lah. sama lah. Tapi teman-teman, lu kasih tau ini. Nah, oke, jadi beberapa kali waktu kita mau coba sinematik terkait sepatu ini atau mungkin kita coba jalan dan sebagainya dari sepatu ini kan kita punya sinematik yang Ya. fit in-nya Ya, biar fit in. kadang mungkin kita sinematiknya jeans dia pakai sepatu ini Sepatu dan ini, sebagainya. gitu, ya. Nah, itu pernah once experience itu gue sama Vier coba pakai sepatu ini tuh Vier pakai sepatu ini, gue pakai sepatu Air Max, gue ingat banget, pakai 98, Iya. pakai Air Max 98, Tingginya sama, kan? tingginya sama, Iya. jadi tidak terjadi, bukan nggak tambah tinggi, jadi ini tambah buat tinggi teman-teman, tapi kayaknya di gue kurang tahu juga, gue belum ngukur juga di di pengukur badan. Iya. Kayaknya dia nggak tinggi sampai bener-bener 7 cm gitu, mungkin cuma 3 sampai 4 cm aja gitu teman-teman. atau nambah 7 cm tuh dari kalian nggak pakai sepatu. Iya benar, dari kalian nggak pakai sepatu. Betul. Dan ketika teman kalian pakai sepatu juga, nah jadinya mungkin lebih sama sih tingginya Betul, gitu kan. betul. Iya.
kecuali pakai yang sepatu kulit yang flat ya. Iya benar, itu baru ada signifikan lah. Ya itu wajar karena ada perbedaan midsole-nya. Ini kan Sphere pakai sizing-nya kalau nggak salah 52. Nah, untuk fit in di kaki gue sebenarnya masih muat yang biasa pakai di 43. Iya. Tapi emang sih waktu gue coba fit di sepatu ini memang awalnya kayak gila kelihatan tinggi. Tapi waktu itu gue kemarin gue bandingin ya. Ini pakai Asics Gel Micro gue kan. Gue coba di kiri kananin gitu ya. Tapi apa ya? Gak jauh beda kan? Overall di kaki tuh kayak gak jauh beda. Ini cuma beda 1 cm 2 cm doang teman-teman. Jadi mungkin gini ya, 1 cm 2 cm itu emang signifikan ya. Tapi sebenarnya rasanya tuh gak jauh beda sebenarnya. Iya benar, feel-nya tuh gak jauh beda. Yang bikin beda adalah kalau lu pakai Axel Gel Micro ini kaki kalian kan flat biasanya. Iya benar. Nah yang ini itu gini. Betul. Jadi tuh ya itu sih mas gue. Mungkin ya apa ini sugas gue doang, gue nggak tahu juga. Tapi yang gue rasain emang sih dia nambah tinggi. Tapi ketika di compare sama si sepatunya Audi yang i6 Gel Micro terus yang Air Max itu tuh tingginya sama aja gitu, nggak nambah. Harusnya lu tambah tinggi lah gitu kan. Betul. Tapi intinya teman-teman ya, ini tuh kalau disandingin sama sepatu gitu tuh tinggi sama gitu. Iya betul. Sebenarnya yang mau kita sampaikan iya itu sama sih sebenarnya. Iya benar. Ya mungkin kalian akan debate lu nggak bisa gitu bang, lu bandinginnya sama sepatu flat shoes lainnya, sepatu kulit lainnya gitu loh. Kalau ini kan sneakers ya wajar karena dibuat untuk kenyamanan. Jadi ada bagian midsole yang sengaja dibikin tebal. Tapi untuk kalau teman kalian nggak pakai sepatu dan kalian pakai sepatu ini ya kalian tambah tinggi sih emang. Tapi ketika teman kalian pakai sepatu nggak usah Air Max deh, kayak sepatu kulit gue yang Kenzios itu kayak tingginya nggak jauh beda, cuman ya elah beda 1 cm 2 cm doang gitu loh teman-teman. Betul. Tapi untuk overall, untuk dari segi kenyamanan, mungkin menurut gua di tumit kalian tuh nyaman gitu. Di belakang soalnya kan lu tinggi, tapi di kaki depan kalian karena dia ini shape-nya itu rada mengerucut di depan, jadi ketika kaki kalian kan gini, terus ini tuh rada ngecekek dikit. Jadi rasanya tuh kayak kalian disuruh jijit tapi dipegangin kaki gitu. Nah, tapi mungkin ini kali, mungkin ada beberapa faktor yang mungkin VR emang tipe kakinya yang depannya lebar. Iya, kaki benar. Untuk cari sizingnya, mungkin sentimeternya nggak dapat di pas lebarnya. Mungkin, gua mungkin kayak gitu. Soalnya orang kan beda-beda ya konturnya. Jadi mungkin kalau gue sih kontur kayak gitu ya. Jadi di depannya itu memang gue rada lebar. Tapi untuk overall gue pakai selama 3 bulan sampai 4 bulan itu masih nggak terlalu yang sakit banget gitu loh. Masih bisa ya masih oke aja lah gitu teman. Oke. Next topic tadi udah dibahas terkait midsole ciri khas dia yang membuat yang bikin dia lebih tinggi. Nah sekarang gue pengen bahas ini ya, gue pengen nanya lo karena sepatu kulit itu biasanya gini ya, terkesan panas. Nah ini salah satu faktor mungkin gerah bukan faktor positif dari Jackwell. Ini nggak gerah sama sekali. Nggak gerah. Dan menurut gue ini salah satu sepatu kulit leather yang gue punya yang tahan air. Karena ini gue waktu itu sempat ketumpahan kuah soto nih. Nah kalau biasanya sepatu kulit itu kalau ketumpahan air, apalagi air panas gitu ya, dia kalau nggak ngeringkel, gitu maksudnya apa ya, kayak jadi kayak bluder gitu loh. Atau warnanya pudar. Kalau ini tuh bener-bener ya nggak kenapa-napa gitu loh. Tapi mungkin cuma sekali ya. 2 kali. Nggak maksud gue gitu. Maksud gue kuahnya juga yang ya ini agak debatable juga sih, tapi mungkin ya masih minor gitu. Iya, tapi kita kan jadi tahu gitu. Ternyata sisi positif itu si leather itu nggak sering kayak yang lain. Betul. Mungkin tapi kalau ini kan lagi panas di Jakarta. Nah ini menurut lo dari segi leathernya menolong lo atau membuat gerah lo atau gimana? Jujur sih. Tapi sebenarnya gini ya, waktu gua lihat dari biasanya kan sepatu leather kalau lagi cuaca panas dan sebagainya kan akan lebih cepat kotor ya. Iya benar. Ini sih sebenarnya menurut gua masih nggak tahu sih, kecuali lu gue nggak lap-lap sama sekali. Ini bener-bener apa adanya temen-temen, nggak gue lap pakai kiwi atau apa. Ini bener-bener ya gue balik kerja langsung dia udah experience gitu loh temen. Tapi kalau dari sisi gue lihat sini sih emang ada damage sedikit sih goresan-goresan di depan. Tapi memang ini suatu hal menurut gue yang wajar sih, karena mungkin VR kan naik motor dan sebagainya, jadi emang damage-nya lebih di sininya sih. Oke, kalau dari tadi sisi gerahnya bisa dibilang nggak gerah. Nah sekarang di bagian outsole-nya ya. Nah ini outsole-nya kan kesannya nih kayak not that grippy, not that grippy dan not looks expensive gitu. Jadi biasa aja. Tapi teman-teman dia itu kalau yang gue pakai teman-teman di bagian belakangnya dia menggrip banget ya.
bener-bener ngeri banget, tapi di bagian depan sini itu terkadang kalau ya rada licin sih. Yang bagian depan tapi sini emang kelihatan sih. Emang kelihatan sih. Iya udah gitu biasa aja. Betul. Walaupun mungkin gini ya, emang beberapa sepatu kulit tuh memang bikin pakai karet mentah yang memang atau karet bukan buat kayak apa ya, bukan kayak karetnya futsal, juga karet mika kelihatan. Oh iya ngerti. Mika looks like, tapi sebenarnya waktu dipakai tuh nggak licin gitu loh. Iya benar. Tapi kalau gue lihat ini tuh emang dibikin karet yang memang karet buat ini rubber yang buat sepatu kulit. Rubber sepatu kulit, tapi emang kelihatannya tidak ngegrip, tapi ya ternyata ngegripnya cuma di bagian dari sini sampai sini. Nah sini tuh kadang tuh ada licin, slippy ya, licin gitu ya teman-teman. Tapi untuk overall sih, untuk dari harga 400.000 ini kalau kalian mau ngekop sih, gue saranin kop aja gitu. Maksud gue ya kop aja gitu. Maksudnya kalau kalian penasaran dengan pengen nambah tinggi gak sih? Nah, ini kop aja gitu. Karena menurut gue ya, itu masih monopoli ya produknya. Tapi konsekuensinya adalah yaitu kalian harus kenyamanannya rada-rada kurang lah gitu. Betul sekali. So, itu aja pembahasan dari kita berdua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa ya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @Fiskesbrother. Gue Fir sini. Gue di sini. We see you on next video. Bye teman-teman.